Mari kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi. Hai, dengarkan kau gembala, kabar indah bagimu. Datanglah menuju gua dan menghadap Tuhanmu. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Jangan takut, jangan bimbang, sambut kabar yang cerah. Kabut dosa akan musnah oleh sinar yang terang. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Lahirlah Sang Juru Selamat dalam kandang yang sepi. Damai nyata dibawanya bagi hati yang bersih. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Hai, dengarkan kau gembala, kabar indah bagimu. Datanglah menuju gua dan menghadap Tuhanmu. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat tahun baru Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, di mana kita bersyukur atas tahun baru yang boleh kita awali, kita mulai pada hari ini 1 Januari 2024. Di mana gereja merayakan Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Maria dipilih menjadi Bunda Penebus. Dengan imannya yang begitu dalam untuk mengungkapkan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Membuat Maria sempurna menyediakan diri, dipakai oleh Tuhan
dalam karya keselamatan untuk semua bangsa. Maka tentu lewat iman Bunda Maria kita diajak mengawali tahun ini. Apakah kita juga mau seperti dia, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan? Bagaimana hal itu kita mau jalani di tahun 2024 ini? Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di awal tahun ini, di pagi-pagi hari kita datang untuk mempersembahkan diri kita, niat dan doa-doa harapan kita, bersyukur atas tahun baru ini dan juga atas seluruh pengalaman di tahun 2023. Moga-moga lewat perayaan pada kesempatan ini kita sungguh semakin menemukan kekuatan untuk mengawali hari ini menuju kepada kesempurnaan lewat rencana-rencana kita di masa akan datang, utamanya tahun ini. Selain kita secara pribadi dan mungkin keluarga bersyukur, kita juga mengintensikan dalam peran ini syukur atas ulang tahun Bapak Chen Alexander, supaya senantiasa sehat, panjang umur, sukacita dalam keluarga, dan sukses dalam seluruh usaha. Juga syukur kita ungkapkan, nyatakan bersama dengan Legio Maria Bunda Allah yang merayakan pesta pelindungnya pada kesempatan ini. Syukur atas ulang tahun Mama Maria Goretti yang ke-64, serta senantiasa dan tetap membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga melalui usaha keluarga para dokter yang siap menanganinya, mereka boleh pulih dari penyakitnya, dan memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, seluruh sanak keluarga kita tentunya. Juga bersama dengan keluarga mohon anugerah keselamatan kekal bagi Fransiskus Saverius Uwata Puhun yang meninggal 32 tahun yang lalu. Kemudian Nenek Yosef Yoke, Teresia Kune, Maria Dodo, Franz Kanga, Modesta, Placidius, Franciscus, ex Yoke, Bernadius, Yosef, Babo Pilipur Meba, Maria Tao, Yohanes Tonda, Emersiana Gamba, Leonila Mu, Marta Sabu, Martinus Ndete, Benedictus Sera, Darius Woma, Marta Toja, dan seluruh keluarga yang telah berpulang. Popa Moses Goleng, Yosefa Meak, Dominikus, Riun, Henricus Leven, Alexius Moses, Avelinus, Franciscus Borgias, Barnabas Moses, Armelinda Yosefa, Kasianus Moa, Teresia Jago, Emmanuel Yupri, Dionysius Budiarto, Bonifasus Dua Tuka, Ciprianus Moa, Markus Radeng. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di hadapan Allah kita persembahkan semuanya ini, dan doa-doa kita serai mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putra-Mu, sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami.
Bantulah kami untuk meneladan kesetiaan Santa Perawan Maria dalam merenungkan sabdamu dan melaksanakan kehendak-Mu, terlebih di tahun 2024 ini. Dan dengan demikian, hidup kami semakin berkenan kepadamu. Syukur atas tahun baru ini, syukur atas segala rahmat-Mu, dan juga yang semuanya telah kami boleh alami sampai pada saat ini. Juga kami bersyukur atas rahmat ulang tahun bagi saudara-saudari kami yang boleh merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Bapak Chen Alexander, Mama Maria Goretti yang merayakan hari ulang tahun yang ke-64, serta syukur atas ulang tahun dari Legio Maria sebagai Bunda Allah. Semoga dengan rahmat bertambahnya usia, perjalanan waktu bagi saudara-saudari kami, komunitas kami sungguh semakin menimba kekuatan dan semakin yakin percaya bahwa Bunda Maria adalah pendoa bagi kami untuk mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu. Juga kami mohon semoga mereka yang sakit baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, senantiasa Kau berikan kekuatan bahkan penyembuhan melalui usaha yang dinyatakan kepadanya oleh keluarga, seluruh dokter dan siapa saja menangani orang sakit, sehingga saudara-saudari kami yang sakit suatu saat boleh pulih dari penyakitnya. Dan akhirnya Tuhan, kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang mendahului kami. Juga utamanya yang kami intensikan pada kesempatan ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolom persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel. Maka Aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi dan
keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan haleluya. Berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah.
Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, para suster apa kabar? Sorry saya pakai masker saja karena agak lumayan batuk. Hari ini kita mengawali tahun baru 2024 di mana gereja merayakan Maria sebagai Bunda Allah. Dan dengan memasuki tahun baru, setiap tahun hal ini kita rayakan. Dan saya kira dalam banyak teks kitab suci kita bisa menemukan kenapa setiap tahun baru dalam kalender Masehi itu selalu dibuka dengan Maria sebagai Bunda Allah. Kita tahu bahwa Marialah yang mengandung firman yang sempurna, di mana sabda kebenaran itu mulai dinyatakan lagi ke dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Saya banyak dalam kitab suci dan sebagian kita akan lihat pada kesempatan ini. Jadi pada tanggal 1 Januari 2024 ini bersama dengan Bunda Maria tentu mensyukuri waktu persiarahan kita di dunia ini, utamanya dalam menapaki perjalanan hidup di tahun 2024 ini. Bunda Maria yang melahirkan Yesus Kristus Putra Allah diberikan gelar Maria Bunda Allah atau Maria Mater Dei, dan gelar Maria Bunda Allah ini adalah yang paling tua dan yang pertama dari banyak gelar lain yang diberikan gereja kepada Bunda Maria. Karena gelar ini berkaitan dengan identitas Tuhan Yesus Kristus sendiri, dipercaya oleh gereja sebagai Putra Allah, sehakikat dengan Allah Bapa. Dengan menolak ajaran-ajaran sesat lain yang disebut Arianisme misalnya, atau Nestorianisme atau Doketisme, yaitu ajaran-ajaran yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sementara kita harus menerima sebagai suatu ajaran doktrin bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah, 100% Allah dan 100% manusia. Itu adalah ajaran gereja kita, dan itu yang membedakan kita dengan yang lain. Dan karena Yesus Kristus diakui sebagai sungguh-sungguh Allah, maka Bunda Maria yang melahirkan Yesus juga diberi gelar Maria Bunda Allah.
Umat dari agama lain mungkin bertanya, bagaimana mungkin Allah punya ibu? Mereka menyangka bahwa gelar itu berarti Allah Bapa sebagai pencipta itu punya ibu. Dan hal mana tentu tidak mungkin dan bukan itu pula yang dimaksud oleh gereja. Yang dimaksud oleh gereja adalah bahwa Maria adalah bunda Yesus Kristus sebagai Allah kita gelar Allah. Sedangkan Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Maka Maria ibu Yesus itu adalah Maria bunda Allah. Tadi saya katakan kenapa kita rayakan di setiap awal tahun, karena dialah yang mengandung Sang Sabda itu dan membawa pembaharuan, di mana kita tahu bahwa karena ketidaktaatan satu orang maka seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa dan dunia ini menjadi hancur. Tetapi karena ketaatan satu orang maka semua umat manusia dimungkinkan untuk boleh berdamai dengan Tuhan kembali Sang Penciptanya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, maka pesan firman Tuhan itu adalah bahwa berkat dari Allah yang Maha Kuasa dicurahkan atas umat manusia. Di mana dalam bacaan pertama disampaikan rumusan berkat bagi umat Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan. Dengan berkat itu Israel akan berjalan dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala musuhnya dan mengalami damai sejahtera. Bukankah itu juga yang kita rindukan dan kita harapkan selama tahun 2024 ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Supaya Tuhan melindungi perjalanan hidup kita, supaya kita dijauhkan dari segala musuh-musuh dan mengalami damai sejahtera setiap langkah kehidupan, di mana kita akan menapaki kehidupan kita tidak tahu bagaimana persisnya. Tetapi persis di awal tahun ini lalu kita datang di hadapan Allah untuk menyatakan niat harapan itu di hadapan Tuhan. Maka yakinilah Bapak Ibu saudara terkasih, lewat itu kita dimampukan untuk memperjuangkan hidup di sepanjang tahun baru ini. Dalam banyak pengalaman kehidupan Bapak Ibu saudara terkasih, maka berkat dan karunia itu seperti yang biasa sampaikan tidak datang begitu saja dan kita tidak alami dan rasakan begitu saja, tanpa ada saat-saat tertentu di mana kita harus datang di hadapan Allah untuk menyadari semua yang boleh kita alami. Sebagaimana yang boleh dituangkan dalam kisah-kisah yang kita dengarkan pada kesempatan ini, maka berkat dan kasih karunia Allah itu tentu bukan hanya dicurahkan dari surga saja, melainkan datang ke dalam dunia ini dan sungguh boleh kita nikmati dan rasakan dari setiap pengalaman kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan pada hari ini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dalam bacaan kedua hari ini dari surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Galatia, dinyatakan bahwa ketika sudah sampai saat yang ditetapkan Allah, maka Ia mengutus putranya yang lahir dari seorang perawan, dari seorang perempuan, dan takluk kepada hukum Taurat. Tuhan Yesus lahir dari Bunda Maria yang takluk kepada hukum Taurat, artinya bahwa sebagai umat Israel mereka menaati hukum Taurat sebagai perintah Tuhan yang harus diikuti. Maka dari itu dalam bacaan Injil diceritakan
bagaimana Bunda Maria dan Santo Yosef menaati hukum Taurat. Wujud dari menaati hukum Taurat itu adalah setelah genap 8 hari, maka bayi Yesus itu disunatkan dan pada waktu itu juga diberikan nama. Bayi itu diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Dan nanti kisah selanjutnya adalah bahwa kanak-kanak Yesus itu akan dipersembahkan ke bait Allah dan membawa persembahan 2 ekor burung merpati, dan itu kita dengarkan kemarin. Lalu Bunda Maria dan Santo Yosef juga selalu mengajak ke Yesus berziarah ke Yerusalem setiap tahun, sampai ada kisah Yesus hilang di Yerusalem ketika berusia 12 tahun. Nah, lewat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kemarin saya mengatakan dan dalam renungan kita bahwa kekudusan itu bukan hanya karena Allah yang hadir untuk menguduskan kita, tetapi bagaimana kita sungguh menyambut Allah yang hadir dalam seluruh kehidupan kita adalah bersedia untuk menaati hukum dan perintah-perintahnya dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dari diri kita untuk senantiasa kita upayakan dan kita laksanakan. Dan saya kira salah satu perintahnya, hormatilah Tuhan, rayakanlah hari raya, dan dalam perintah gereja hal ini diingatkan. Bagaimana hal-hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih sungguh akan semakin membuat kita menjadi suci, semakin membuat kita menjadi kudus dalam seluruh kehidupan. Terlebih Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat kita berkumpul bersama mendengarkan sabda Tuhan, persatukan diri dengan Dia, terlebih persatuan itu kita nyatakan dalam ungkapan mau bersatu sepenuhnya dengan Allah dengan menyambut tubuh putranya sendiri, dan itulah Ekaristi yang saya selalu katakan bahwa itulah ciri khas kita. Maka dalam perjalanan 1 tahun ke depan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau mengambil hikmah tentunya dari pengalaman di tahun 2023. Lalu kita mulai menggoreskan sekarang apa sesungguhnya sehubungan dengan keyakinan kepercayaan yang saya telah janjikan di hadapan Tuhan, di mana saya akan menapaki panggilan kehidupan ini, karena bagaimanapun juga ini bukan tawaran lagi, tetapi panggilan Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus dalam langkah kehidupan, utamanya di tahun 2024 ini. Mari kita meneladan Bunda Maria tentunya, dan dengan taat dan setia melaksanakan seluruh peraturan hukum Taurat dan mengajarkannya pula kepada yang diajarkan juga kepada Yesus, dan dengan demikian sebagai putra Allah yang lebih berkuasa atas hukum Taurat itu dan hari Sabat, namun juga harus menaati peraturan-peraturan hukum Taurat yang merupakan ketetapan Tuhan yang harus dilaksanakan. Marilah kita dalam tahun yang baru ini berjalan bersama-sama dengan Bunda Maria di bawah perlindungan berkat Tuhan, di mana berkat itu telah datang dan tinggal bersama dengan kita dalam diri Yesus Kristus. Sabda telah menjadi manusia, menjadi daging dan tinggal di antara kita. Semoga pada tahun yang baru ini kita hidup lebih baik, lebih beriman, dan lebih setia dalam mengikuti Tuhan Yesus, sehingga Tuhan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kita dengan umur yang panjang, kesehatan jasmani rohani yang tetap, dan rezeki yang cukup lewat usaha dan rencana pekerjaan-pekerjaan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, kandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turut bertempat hari ketiga bangkit dari antara mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Maria telah mempersembahkan diri kepada Allah tanpa reserve sedikit pun juga. Marilah menghadap Allah yang selalu menjaga kita. Marilah mengatakan kepadanya, Bapa, dengarkanlah kami. Bapa, Dengarkanlah dengarkanlah kami. kami. Kesucian Ibu Maria sebagai Bunda Allah dicerminkan dalam gereja kudus. Semoga para gembala gereja selalu berusaha untuk menjaga kawanan yang dipercayakan kepada mereka. Semoga kami semua berkembang dalam kasih kepada Allah dan pelayanan kepada sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Maria adalah ibu kita karena kebaikan hati Kristus. Semoga atas doa ibu tersuci itu, Tuhan menjaga dan melindungi semua anak supaya berbahagia dalam masa muda mereka, khususnya anak-anak miskin dan anak-anak jalanan yang hidup di tengah-tengah kejahatan dan godaan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Pada waktu Maria melahirkan Yesus, para malaikat mewartakan damai di bumi. Semoga seluruh dunia hidup dalam damai, dan semoga hari perdamaian sedunia ini membawa keharmonisan di antara manusia dan bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Maria telah menjanggupkan diri secara total bagi panggilan Tuhan. Semoga kami semua menyadari keindahan panggilan Kristiani, baik yang terpanggil sebagai imam atau biarawan-biarawati, maupun mereka yang terpanggil sebagai awam. Semoga kami semua selalu setia kepada panggilan kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi Uskup Agung, Koadjutor terpilih KAMS dan perayaan tabisan episkopal pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Franciscus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu, secara khusus segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi, berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Kita bersyukur dan bergembira atas mereka yang merayakan ulang tahun Pastor Tarsisius Yandri, Pastor Paroki Raha, Bapak Jen Alexander, Ibu Maria Gureti, Ibu Marcelina Reta, dan juga Legio Maria Presidium Bunda Allah. Ya Bapa Maha Pengasih, semoga bagi mereka yang merayakan pertambahan usia secara pribadi maupun kelompok doa, senantiasa Engkau rahmati dengan segala yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka. Semoga awal tahun ini boleh menjadi permulaan yang baik, agar mereka dengan penuh kesetiaan, dengan penuh sukacita mewartakan Injil-Mu dalam kesetiaan dan ketaatan,
sebagaimana teladan Santa Maria Bunda Allah yang telah mempersembahkan dirinya, telah mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Berkatilah mereka selalu dengan kesehatan, dengan sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Bagi mereka yang kita kenangkan dan kita doakan teristimewa yang kita intensikan dalam perayaan Ekaristi ini, mereka yang telah meninggal dunia. Ya Bapa yang Maha Pengasih, terimalah saudari dan saudara kami ini ke dalam kebahagiaan abadi. Semoga berkat kemurahan dan kerahiman-Mu, Engkau mengampuni segala kekurangan, kelemahan, dan kedosaan mereka, dan mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang bersiarah di dunia ini. Kuatkanlah keluarga yang ditinggalkan, dan tambahkanlah iman kami senantiasa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Mari kita mempersembahkan segala syukur, niat baik, pekerjaan, pendidikan, dan usaha kita, serta segala yang akan kita laksanakan di tahun 2024 ini kepada Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Allah Bapa kami, karena kebaikan hati-Mu, Engkau telah memberi Maria kepada kami sebagai teladan kesetiaan kepada kehendak-Mu. Semoga kami selalu terbuka dengan kasih dan taat terhadap isyarat-isyarat kehendak-Mu. Sebab dengan demikian kami mengikuti jejak Maria ibu kami, serta berkenan dalam pandangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita iringi persembahan dengan puji syukur 467. Tumbuhlah tunas baru di Tunggul Isai, yang pada masa lalu disyairkan Nabi, nubuatnya genap, bunga harapan lahir di malam yang gelap. Ini maksud Yesaya
Kita lanjut dengan puji syukur 453. 453. Dalam kota Raja Daud ada kandang yang rendah, di palungan dibaringkan bayi mungil yang lemah. Yesus Kristus namanya, dan Maria bundanya. Ia turun dari surga, Tuhan alam semesta, dan palungan dalam kandang tempat tidur baginya. Ia hidup beserta orang hina dan rendah. Nanti kita akan melihat bayi Yesus yang lemah, jadi juru selamat kita, Raja surga mulia. Kita pun dipimpinnya masuk surga selamanya. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Tuhan kami Yesus Kristus ke dunia melalui Santa Peran Maria. Semoga dengan bantuan doa Bunda Maria, Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, sehingga menghasilkan buah-buah keselamatan bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau pada Hari Raya Maria sebagai Bunda Allah, Santa Maria yang tetap perawan. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dihianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikianlah sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, Ia ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, iman kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah menamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya,
dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada, dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, utamanya yang kami intensikan secara khusus pada kesempatan ini, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah
hamba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni 470, puji syukur. Di Bethlehem telah lahir seorang putera. Semoga ku menjadi abadi miliknya. Sungguh, sungguh abadi miliknya. Hatiku ku benamkan di dalam kasih-Nya. Padanya ku serahkan diriku selamanya. Sungguh diriku selamanya. Ya Yesus, Kau ku cinta sepanjang hidupku. Bagiku makin indah cahaya kasih-Mu. Sungguh, sungguh cahaya kasih-Mu. Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menghidupi kami dengan kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga bersyukur karena telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dan Kau anugerahi Bunda Maria sebagai bunda kami. Semoga melalui teladan iman, kesetiaan dan ketaatannya, kami pun sepanjang tahun ini semakin berusaha untuk setia dan taat kepada-Mu dan perjuangkan hidup melaksanakan seluruh tugas pekerjaan yang Kau percayakan, sehingga tahun 2024 sungguh menjadi tahun yang semakin penuh rahmat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini tidak ada pengumuman khusus. Cuma mau mengingatkan bahwa sebentar sore masih ada misa syukur untuk perayaan memasuki tahun baru 2024 jam 17. Itu saja yang mau ditambahkan. Pengumuman yang lain masih tetap sama yang tadi malam. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu pengumuman yang lalu-lalu itu sudah mulai kita dengarkan, mulai dari hari Sabtu, hari Minggu, dan juga kemarin tentunya. Dan kami berharap bahwa apa yang disampaikan itu sekali lagi, untuk apa disampaikan supaya kita tahu dan paling tidak kita boleh lihat bersama. Maka kalau ada yang kurang pas Bapak Ibu Saudara terkasih, mohon supaya menyampaikan katakanlah kritikan dan mungkin apa yang harus kita lihat bersama sehingga kami atau katakanlah
seluruh petugas, utamanya seksi liturgi bersama dengan pastor paroki dan dewan pastoral paroki, semakin boleh melihat apa yang harus kita lihat ke depan, utamanya di tahun 2024 ini. Yang kedua, tentu mengawali tahun baru ini, saya bersama dengan Pastor Nando sekali lagi mengucapkan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2024 yang kita mulai dengan ungkapan syukur pada hari ini, di mana kita boleh merayakan Bunda Maria sebagai Bunda Allah, dan dengan demikian berharap bahwa sepanjang tahun ini Allah sungguh menjadi sandaran dan sekaligus menjadi tujuan hidup kita dalam seluruh usaha rencana yang akan kita buat ke depan. Mudah-mudahan tentu dengan seluruh rencana-rencana kita, kebersamaan kita di paroki ini, persaudaraan kekerapan kita, tanda solidaritas kita senantiasa boleh kita nyatakan dan ungkapkan dalam iman yang satu dan sama untuk semakin memuji memuliakan Tuhan. Dan tentu juga, siapa tahu tadi malam ada yang tidak datang. Sekali lagi bagi kami berdua dan bahkan seluruh dewan pastoral paroki sebagai pengurus di paroki Kristus Raja Andalas, jika ada hal yang kurang berkenan di tahun 2023, mari kita saling memaafkan, mengulurkan tangan satu sama lain untuk saling memaafkan dan mencoba tentunya untuk boleh melihat hal yang jauh lebih menguatkan dan membangun kita ke depan, sehingga lewat kebersamaan kita sungguh semakin diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Rasa damai senantiasa menjadi bagian kehidupan. Saya kira itu, dan tak lupa juga titipan dari Keuskupan, Bapak Uskup bersama Kuria Keuskupan juga menyampaikan selamat tahun baru bagi kita dan selamat menjalani tahun baru ini. Moga-moga sepanjang tahun ini kita senantiasa semakin memuji muliakan Tuhan, rasa damai senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Akhirnya terima kasih kepada seluruh petugas pada kesempatan ini, lektor, pembaca, pemazmur, dirigen organis, prodiakon, pembayar komuni, terlebih kepada suster yang boleh hadir bersama dengan kami pada kesempatan ini. Kami senang kalau para suster ada sempat lalu datang jalan-jalan di Andalas. Ini menjadi warna tentu tersendiri. Mudah-mudahan itu, walaupun kita tidak banyak ngomong, tetapi akhirnya orang-orang muda boleh melihatnya bahwa ternyata ada juga panggilan yang seperti ini dalam seluruh kehidupan, karena panggilan itu muncul pada saat kita berjumpa, pada saat kita bertemu, dan banyak hal. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih pada seluruh petugas pada kesempatan ini. Moga-moga seluruh kebersamaan dan pelayanan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, nanti sore kita saling mengingatkan saudara-saudara kita yang belum hadir dalam perayaan. Nanti masih ada perayaan nanti sore. Lalu nanti hari Jumat pertama di bulan pertama tahun baru, kita tentu akan mengadakan misa hari Jumat pertama, dilanjutkan dengan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus seperti biasa. Lalu misa harian, berharap bahwa kita tetap sehat dan bisa berjalan seperti biasa. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah asal dan pangkal segala berkat menganugerahkan rahmat, mencurahkan kelimpahan berkat-Nya, dan melindungi saudara-saudari agar sehat dan selamat sepanjang tahun ini. Amin. Semoga Dia menjaga keutuhan iman saudara-saudari, memberi keteguhan akan pengharapan dan cinta kasih yang bertahan sampai akhir dengan kesabaran yang teguh. Amin. Semoga Dia menjaga hari-hari
dan karya-karya saudara-saudari dalam damainya, mendengarkan doa-doa saudara-saudari, dan mengantar saudara-saudari menuju sukacita hidup abadi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa dalam diri saudara-saudari. Amin. Dengan demikian perayaan kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Dengarkanlah Maria, terima salamku dengan pujian syukur serta nyanyianku. Terpilihlah Engkau, terpanggillah menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Dengan sebulat hati kau terima tugasmu, menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Terpujilah Engkau di seluruh dunia, Engkau tetap setia selama hidupku. Terima kasih, selamat pagi, selamat tahun baru.